Selamat pagi. BRT Pak Jess, ini komennya dari Lama Jinzut. Ya, BRT Pak Jess makan di jam 1 sampai jam 6 sore, makan telur banyak, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa bos. Gak apa-apa, saya lanjutin dulu ya. Semisal 1 hari 8 telur gak apa-apa ya Pak. Yang penting tidak makan sembarang. Gini loh, ini kan nggak mungkin saya dalam waktu 9 menit itu ngomong rinci sampai detail, kan nggak mungkin bos. Ya, tapi dari apa yang saya ngomong, nalar kita ini kan bisa menebak, bisa membawa kita menuju ke sini, ke sini, ke sini gitu loh. Nah, nalar itu akan membawa kita untuk pemahaman, oh ini boleh dimakan, oh ini nggak boleh dimakan. Maksud saya tuh begitu gitu. Gini, perhatikan baik-baik omongan saya. Tubuh kita, backup kesehatan tubuh kita, nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, ya, mikronutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, makronutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, mineral yang dibutuhkan tubuh kita, vitamin yang dibutuhkan tubuh kita, asam amino yang dibutuhkan tubuh kita, asam lemak yang dibutuhkan tubuh kita, karbohidrat yang dibutuhkan tubuh kita, tanpa makan nasi, tanpa makan tepung, tanpa jajan, tanpa cemilan, tanpa goreng-gorengan, itu setara dengan 30 butir telur. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi kalau kamu mau mengasup kebutuhan tubuhmu tentang nutrisi mikro, nutrisi makro, ya, itu setara dengan 30 butir telur. Telur apa Pak? Pasti kan pertanyaannya kayak gitu. Saya nggak akan jawab itu. Ya namanya telur ya telur. Mau telur kepiting kah, telur dinosaurus kah, telur buaya kah, telur ayam kah. Pokoknya 30 butir telur. Artinya telur apapun itu, ya telur apapun itu menambahkan kolesterol di tubuh kita tidak lebih dari 70 mg per desiliter. Gitu loh. Nah, kamu kalau ngerti rahasia ini, maka kamu nggak akan mikir mau makan telur 1 hari berapa. Gitu. Pak, kalau makan telur kebanyakan bisulan, kagak ada, itu hoax. Tidak ada orang makan telur bisulan, itu hoax yang ditakut-takutkan kepadamu supaya kamu tidak makan telur sehingga sehat. Jurnalnya dibuat tahun 1916. Universitas yang mengeluarkan adalah peneliti-peneliti Harvard. Kamu bayangin aja itu. Ya, kamu di prank berapa puluh tahun itu, 100 tahun lebih dari 1916 sampai sekarang, sampai 2030, 2025 ini kamu di prank. Jurnal itu sudah memberikan keuntungan triliunan lah kepada pabrik gula. Udah cukup lah. Jurnal itu sudah memberikan keuntungan lah yang triliunan kepada pabrik biskuit. Jurnal itu sudah memberikan keuntungan lah kepada pabrik tepung. Udah cukup lah. Jangan memanfaatkan manusia untuk kepentinganmu lebih jauh lagi. Udah cukup lah itu. Ya, Jess. Itu nggak bisa dipenging. Itu nggak bisa dibatalkan. Itu nggak bisa dimusuhin. Karena di sana ada banyak manusia yang harus mencari nafkah di pabrik tepung, di pabrik gula, di pabrik biskuit, di pabrik kue. Tapi kamu lihat yang dikambing hitamkan adalah rokok, pabrik rokok yang dikambing hitamkan. Emang di pabrik rokok nggak ada karyawan. Kamu pergi ke Kudus dah. Itu karyawan Badel di Kudus itu jumlahnya ribuan itu, Jess. Puluhan ribu itu. Oh, tapi kamu kan diajari untuk membenci yang RORO KOKO gitu. Sehingga dibilang lah, ini bisa mengakibatkan serangan jantung, impotensi, kemandulan, dan sebagainya. Kenapa di kaleng biskuit nggak ditulis seperti itu? Sedangkan 70 triliun uang BPJS itu habis gara-gara makanan-makanan seperti itu untuk anak-anakmu, untuk dirimu juga. Ayo, kenapa nggak dilarang itu kafe-kafe yang ada diharam-haramkan? Kenapa nggak? Sedangkan kamu masuk cuci darah di rumah sakit itu gara-gara itu. Nah, kayak begini kan sangat riskan banget untuk kamu nggak bersuara. Gitu. Karena saya bukan artis, saya bukan politikus saja, makanya saya berani cuap-cuap. Nggak takut diberedel, nggak takut dibungkam, karena saya nggak terkenal. Gitu loh, Jess, udah cukup lah. Ya, saya 1 hari makan telur banyak banget, beneran banyak banget.
Di rumah saya selalu ada telur, karena itu makanan. Ya, walaupun saya pagi nggak makan, nggak sarapan, malam nggak makan malam, tapi kalau saya lapar tengah malam, itu jarang banget terjadi ya. Saya pasti makan telur. Saya nggak mau makan yang lain. Karena apa? Karena saya sayang sama pankreas saya. Saya cinta sama tubuh saya gitu. Bukan hanya gara-gara saya enak terus kemudian ngumbar. Enggak, saya enggak seperti itu orangnya. Makanya saya melihat keajaiban di tubuh saya. Gitu loh. Apalagi saya udah pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang banyak orang alami, yang ujungnya adalah ini lillahi. Nah, saya terselamatkan gitu loh. Dan ternyata bukan hanya saya. Jutaan orang di belakang saya yang mengikuti pola seperti yang saya sampaikan, mereka juga terselamatkan. Gitu. Nah, itu yang membuat saya melihat ini, saya optimis banget untuk saya menjadi, ya, ayolah, buat yang mau, ya. Yang enggak mau, ya enggak apa-apa, itu kan haknya setiap orang masing-masing. Ya, saya enggak mengajari kamu untuk memusuhi UMKM, kan? Tapi saya mengajari kamu untuk kamu bijak. Untuk ketika kamu mulai membuka mulutmu dan memasukkan makanan ke mulutmu, itu yang saya ajak. Gitu. Nah, hal kayak begini kan sangat penting sekali. Ya, kalau satu hari semisal 8 telur, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru itu kemana-mana yang saya cari. Saya makan ikan, yang saya cari ikan yang ada telurnya. Saya makan kepiting, yang saya cari kepiting yang ada telurnya. Itu langganan saya tuh, Mas Lam Ong An di Jati itu, di Getas itu, Kudus itu. Kalau saya ke Kudus pasti ke situ, Mas Lam Ong An. Kepiting. Kalau yang lain saya belum menemukan, kecuali istri saya masak sendiri. Nah, itu kepitingnya pasti enak. Kalau istri saya masak 2 kilo pasti kami beli. Dimakan berdua aja udah selesai. Nggak ada nasi, nggak pakai nasi, nggak pakai yang lain. Pasti cari yang bertelur. Karena mereka bilang itu kamu kolesterol. Ya memang itu yang dicari. Karena makanan sel tubuhmu itu kolesterol. Makanan otakmu itu kolesterol. Jadi jangan dimusuhin. Ingat ya, tubuhmu ya. Yang kamu hati-hati jangan sampai kamu memusuhi yang ada di dalam tubuhmu. Yang pertama asam lambung. Jangan kamu musuh-musuhin. Yang kedua adalah kolesterol. Jangan kamu musuh-musuhin. Yang ketiga adalah purin, asam urat. Jangan kamu musuh-musuhin. Itu ada di dalam tubuhmu. Yang keempat kreatinin. Jangan kamu musuh-musuhin. Kalau kamu ketemu sama mereka yang berbicara masalah obat, ini pasti dimusuhin. Dan nanti muaranya lambungmu yang parah. Lambungmu yang rusak. Dan kalau sudah lambungmu rusak, saya mau pastikan ginjalmu pasti rusak. Kalau kamu sudah kena dua ini, lambung kamu kena, ginjal kamu kena, saya pastikan nanti nyambungnya ke jantung. Itu kamu catat aja omongan saya. Itu di depan mata saya, itu sekian puluh tahun saya melihat, itu urut-urutan yang terjadi setiap orang yang mati di depan saya, dan kemudian terminal yang terjadi pasti ke situ. Gitu. Nah, bagaimana caranya kamu menghindari itu semua? Ya, cara satu-satunya cara salah satu yang paling aman adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Udah itu aja. Dengan cara seperti itu kamu pasti berhenti obat menurunkan gula darah. Pasti. Kenapa ya? Karena kamu mengontrol gula darahmu sendiri, bukan obat yang mengontrol gula darah. Kalau gula darahmu yang mengontrol obat, pasti lambungmu hancur. Lambungmu rusak. Dan nanti kamu akan diobati, diprasol. Setelah kamu diprasol, pasti kamu akan kena ke ginjal. Saya pastikan itu lingkaran setan yang diciptakan dengan jurnal 1916. Kamu Google omongan saya kalau nggak percaya. Ya, dan yang di kambing hitam kan apa? Telur. Yang di kambing hitam kan apa? Daging. Yang di kambing hitam kan apa? Seafood. Yang di kambing hitam kan apa? Ikan. Sedangkan saya 5 tahun terakhir ini setiap hari saya makan telur, ikan, daging, seafood. Setiap hari saya makan telur. Kalau enggak 4, 5. Kalau enggak 5, 6. Kalau enggak 6, 7. Setiap hari. Di atas jam 11 saya makan telur. Kecuali saya tidak makan 24 jam. Kecuali saya tidak makan 48 jam. Saya enggak makan telur. Nah terus, ya makanya setelah buka. Ya kayak jam 6 sore ini. Saya memutuskan, saya makan tongseng umpamanya. Terus 24 jam saya enggak makan. Ya saya makan telur besok malamnya. Jam 6 sore, matahari terbenam. Nah, itu yang saya putuskan gitu. Dan kamu bisa memutuskan itu untuk membuat kesehatan kamu. Nggak makan nasi, nggak mati kok. Beneran. Kelebihan di dalam tubuhmu itu kelebihan gula. Nah, itu yang membuat kamu mengalami penyumbatan-penyumbatan.